kabarnya semua Ananda, semua kelas 81? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali proses pembelajaran kita. Kalau biasanya kita tatap muka, namun pada hari ini kita melanjutkannya kembali melalui jaringan dengan sistem pembelajaran daring. Namun Umi yakin dan percaya semuanya bisa kita lewati dan tetap berjalan seperti biasa. Nah, sebelumnya Umi ucapkan selamat kepada seluruh Ananda siswa-siswi kami yang sudah berada di kelas 8, khususnya 81. Terus kembangkan potensi dan bakatmu untuk bisa meraih juara, baik juara 1, 2 maupun 3. Nah, baik Ananda, kembali bersama Umi Yumira Simamora. Selama 1 tahun ke depan kita akan melanjutkan kembali pelajaran matematika, namun dengan materi yang berbeda, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, perlu Umi sampaikan bahwasanya proses pembelajaran kita ini akan kita laksanakan dengan Ananda semuanya akan menonton video pembelajaran yang akan Umi bagikan, yang akan Umi berikan. Kemudian setelah itu nanti akan ada penugasan, silahkan Ananda kerjakan latihannya, kemudian kirimkan ke classroom masing-masing kita, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah pola bilangan, ya. Pasti Ananda semuanya di kelas 81 ini tidak asing dengan kata pola bilangan, ya. Mulai dari SD kemarin sudah pernah kita diajarkan tentang pola bilangan, maupun dalam kehidupan lingkungan kita sehari-hari itu tidak lepas dari materi ini, ya. Jadi karakteristik keterikatan antara materi ini dengan kehidupan sehari-hari itu pasti ada. Misalnya saja ketika kita mau menyusun pola suatu nomor urut rumah, ya. Nah, itu pakai pola dia. Kemudian misalnya ada penataan dari sebuah bangunan, itu juga ada pola. Dan yang paling penting ketika Ananda mau mengikuti ujian CPNS maupun ujian masuk perguruan tinggi, pasti akan banyak dihadapkan dengan pola-pola bilangan. Maka sangat penting untuk kita pelajari. Maka sesuai dengan KD pembelajaran kita pada pola bilangan ini adalah Ananda juga bisa mengkonfigurasi kemudian melanjutkan unsur-unsur dari pola bilangan itu sendiri. Maka tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah proses pembelajaran nanti Ananda mampu menentukan sebuah pola bilangan, kemudian bisa menambahkan atau melanjutkan dari bilangan itu sendiri. Nah, maka masuk kita ke materi pola bilangan, ya. Nah, kembali ke konsep tadi sudah Umi nyatakan bahwasanya kita melihat dulu apabila ada sebuah nomor urut rumah, ya. Katakan rumah itu kita kasih tanda gini. Kemudian ada lagi, ya, kita buatkan seperti ini dulu. Nah, kemudian di pembatas jalan ini katakan jalan. Ya, kemudian ada rumah lagi. Ada rumah lagi di seberang jalan. Nah, pada seberang jalan yang bagian sebelah kiri, nah ini ada angka 1. Kemudian kalau kita cari lagi seberangannya, di sini ada angka 2. Ya, berarti ini nomor urut rumahnya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, jadi melihat pola ini tanpa kita sadari dia terstruktur, ya. Jadi kalau kita lihat pola seberang jalan sebelah atas, ini sebelah kiri, ya, berarti bisa kita nyatakan angkanya itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7 dan seterusnya. Nah, kira-kira ini angka apa ya? Atau pola bilangan apa ya kalau Ananda bisa perhatikan? Nah, 1, 3, 5, 7 ini menunjukkan sebuah pola bilangan ganjil.
Nah, kemudian sebaliknya yang di bawah ada angka nomor rumah 2, kemudian 4, ada lagi 6, ada lagi 8. Nah, kalau tadi semuanya ganjil, maka sebelah sini genap. Ya. Nah, artinya ternyata ketika membuatkan pola nomor rumah itu juga ketika membuatkan nomor sebuah rumah itu juga memiliki sebuah pola, ya. Ini ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap. Nah, selain itu, apabila kita mau mengurutkan berapa sih angka setelah 7 atau berapa sih angka setelah 8, ya, maka kalau tadi polanya sebelah atas ini semuanya adalah angka bilangan ganjil, sebelah bawah ini adalah angka bilangan genap, maka di sini pastinya kita bisa isikan angkanya setelah 7 ini ganjil, genapnya 8, maka di sini adalah 9, kemudian di sini adalah 10. Begitu seterusnya. Maka kita sudah menemukan sebuah pola bilangan, ya. Maka Ananda ternyata untuk melanjutkan berapa sih angka selanjutnya itu tidak susah, ya. Nah, maka sekarang kita coba membuatkan apa sih sebenarnya pola ataupun rumus, ya, yang bisa kita gunakan sehingga ketika kita mau melanjutkan angka tersebut kita tidak bingung, ya. Misalnya kita ambil dari kita ambil sebuah pola bilangan, misalnya yang kita ambil yang bawah ini, ya. Ini tadi pola bilangan genap. Dimulai dari angka 2, ya. Jadi kalau kita misalkan urut yang pertama ini, nah ini berarti menunjukkan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian yang ini 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ini 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti yang ini 2 kali 4 sama dengan 8 dan seterusnya. Berarti polanya itu ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, ya. Berarti posisi urut pertama, posisi urut kedua, posisi urut ketiga, posisi urut keempat. Maka ini bisa kita nyatakan semuanya dalam bentuk N, ya. Berarti 2N, 2N, 2 kali 1 2, 2N, 2 kali, berarti ini posisi kedua, 2N, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ini posisi N-nya 3, N-nya 3, ya, nomor urut 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti ini pola yang kita dapatkan adalah pola 2N. Ya, sampai di sini mungkin bisa dipahami, ya, Ananda semuanya. Maka polanya itu adalah 2N, 2N, 2N. Maka kalau ditanya tentukan pola bilangan ke 20 misalnya, ya. Kalau ini kan 2 bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, pada angka ke-20 kalau kita teruskan satu persatu kan ribet, ya, panjang. Maka kita ambil aja polanya yang tadi. Berarti 2N. Maka apabila N-nya 10, 2N sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti urutan nanti pola bilangan N-nya 20, ya, suku ke-20. Berarti 2N, maka 2 kali 20. 2 kali 20 sama dengan 40, ya. Berarti kalau kita urutkan lebih detail sampai ke belakang, maka pada suku ke-20 itu angkanya adalah 40. Ya, bisa dipahami, ya, kira-kira Ananda. Nah, kita ambil satu contoh soal lagi. Ini soal yang pertama, ya. Misalnya kita buat selain pola seperti itu, seperti yang ada di dalam buku, bisa kita perhatikan. Misalnya ada angka 6. Contoh yang kedua nih, ya. Ada angka 31, 32, 33, 34 dan seterusnya, ya. 31, 32, 33, 34. Nah, kalau melihat pola ini
sepertinya kita tidak ada masalah, karena setelah 31, 32 berarti ini mengurutkan angka itu dengan menambahkan 1 ya. Tetapi kalau ditanya berapa sih suku ke 500 misalnya ya, nggak mungkin kita urutkan satu-satu ya kan. Maka kita buatkan dulu sebuah pola. Nah ini hanya ini artinya selisihnya 1. Nah ini Umi kasih triknya sederhana saja. Mungkin kalau ini hanya selisih 1 ya, maka mundurkan ini 1 ke depan, dikurangi 1 ya. Berarti 31 kurang 1, 31 kurang 1 sama dengan 30 ya. Kemudian ini tambahkan 1 ke depan karena selisihnya 2 ya. Berarti tambah 1n tambah 1. 31 ke 32 itu berarti ditambah 1. Maka rumusnya itu adalah, karena dia 1 berarti 1n di sini buat. Maka rumus pola yang kita gunakan adalah 30 tambah 1n. 30 tambah 1n. Misalnya kita mau buktikan apakah rumus ini benar atau salah, kita ambil misalnya 34. 34 itu suku ke berapa? Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti suku keempat. Berarti n-nya sama dengan 4. Nah, kita buktikan ke dalam rumus ini. 30 tambah 1n. Berarti 30 tambah 1 kali n-nya tadi 4. 1 kali 4. Maka 30 tambah 4 sama dengan 34. Pas ya, sama. Oke, nah ini juga bisa kita terapkan ke pola yang ini tadi. Ya, artinya kita bisa menggunakan ini supaya bisa menjadi contoh untuk bisa kita gunakan sebagai trik yang lebih mudah. Tapi bisa kita gunakan juga ke mari ya. Jadi kalau tadi kita pakai 2, 4, 6, 8, 10, tadi polanya adalah 2n ya. Maka tadi seperti yang Umi sampaikan, lihat dulu selisih dari selisih dari sini dari suku pertama ke suku kedua. Ini 2 ya. 2. Kalau yang tadi kan 1, ini selisihnya 1. Kalau ini selisihnya 2 ya. Kalau selisihnya 2 berarti kurangkan angka pertama itu dengan 2. Maka kalau melihat dari soal yang ini tadi, kurangkan angka pertama dengan 2. Tadi soal kita 2, 4, 6, 8 ya. Kurangkan angka pertama dengan 2. Berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Ya. Ini 2 tadi ya. Kurangkan suku pertama dengan yang atas. 2 kurang 2, 0. Kemudian selisihnya ini tadi 2 ke 4 itu positif 2 ya. Berarti ditambahkan dengan 2n. Maka pola yang kita dapat adalah 0 tambah 2n. Nah, misalnya kita buktikan suku yang ketiga, ini 6. Ini suku ketiga, 1, 2, 3 ya. Maka apabila kita masukkan n-nya 3, 0 tambah 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Pas. Oke? Nah, kita ambil satu contoh lagi, misalnya yang nomor 4. Ya, kita coba soal yang pecahan. Misalnya 1/3, 1/6, 1/9 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat bawahnya ini 3, 6, 9 ya. Atasnya sama, maka kita perhatikan aja yang bawah sama dengan pola yang tadi. 3, 6, jarak 3 ke 6 itu adalah 3. Ini juga 3 ya. Nah, berarti tadi pola yang kita buatkan 3, suku pertama ini kurangkan dengan selisihnya 3 ya, ini berarti sama dengan 0. Maka untuk menentukan n-nya, jarak 3 ke 6 tadi adalah 3, maka ini adalah 3n. Maka pola yang kita dapat adalah 0 tambah 3n. Maka kalau kita buktikan adalah 1/3, berarti 1/3 itu ini suku pertama, n-nya ganti dengan 1, berarti 0 tambah 3 kali 1. Misalnya kita mau buktikan yang ini 1/9, berarti ini berada pada suku ke 3. Maka rumusnya 1 per pola kita tadi adalah 0 tambah 3n, berarti sama dengan 3n.
1/3N. Jika N kita sama dengan 3, maka ini menjadi 1/3 kali 3 sama dengan 1/9. Ini tadi ya. Oke. Nah, pemirsa, dari beberapa penjelasan yang sudah kita buatkan ini, Ananda bisa memahaminya, bisa membuatkan pola dari apa saja unsur-unsur dari bilangan yang diminta, kemudian bisa melanjutkan pola dari bilangan tersebut. Nah, kalau tadi kita baru menentukan unsur-unsurnya, sekarang coba kita lanjutkan dengan menentukan jumlah suku selanjutnya, ya. Jadi kalau tadi 2, 4, 6, 8, apabila dilanjutkan suku selanjutnya, maka ini adalah 10, kemudian 12, dan seterusnya. Nah, apabila ini tadi 31, 32, 33, 34, maka suku selanjutnya adalah 35, karena dia hanya ditambah 1 kali N, ya, ditambahkan 1, 35, 36, dan seterusnya. Kemudian yang ini tadi 1/3, 1/6, 1/9. Kalau kita lanjutkan ini berarti suku yang keempat. Maka apabila N-nya sama dengan 4, maka rumus kita tadi 1/3N sama dengan 1/3 kali 4 sama dengan 1/12. Selanjutnya apabila N-nya 5, suku kelima, berarti di sini kita tuliskan 1/12. Suku kelima, N-nya 5, 1/3N sama dengan 1/3 kali 5 sama dengan 1/15. 1/15. Oke, baik Nanda. Mungkin dari beberapa penjelasan dan contoh soal yang sudah Umi berikan, Umi berharap bisa kita dapat indikator dari tujuan pembelajaran ini, yaitu tadi sudah menyatakan di awal, maka kita simpulkan pembelajaran hari ini Ananda diharapkan mampu menentukan pola dari sebuah bilangan, kemudian Ananda mampu melanjutkan berapa unsur-unsur bilangan selanjutnya dari sebuah bilangan tersebut. Maka demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, harus memiliki kompetensi walaupun belajar dari rumah. Maka kita tunggu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.